Ya karena lu udah mempermalukan gua. Udah berapa kali gua bilang sama lu, jangan pernah curi. Sekarang malah lu ambil karya orang lain. Lu ngomong apa sih, Bu? Putri gak pernah lakuin apa yang Ibu ngomong kayak tadi, Bu. Gak usah ngelak. Gue tahu kok. Lu emang dari kecil tuh emang demennya nyolong. Nyuri. Lu kalau mau jadi desain, lu desain sendiri. Jangan ngambil karya orang lain. Emang demen banget lu mau nyari penjara. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya saya minta maaf ya. Ini memang salah saya. Anak saya itu memang sukanya mencuri. Ya memang, anak saya itu punya mimpi. Suka berhayal jadi orang kaya dalam semalam. Terus, ibu percaya kalau anak ibu bisa jadi orang kaya dalam waktu semalam? Ya gak percaya lah. Ya saya pernah melihat si anak saya. Dia menemui seseorang. Dan saat itu dia diberikan uang dalam jumlah yang besar. Ya mungkin dia disuruh untuk menghancurkan perusahaan ini. Oh, jadi anak ibu tuh juga mau menghancurkan reputasi Danendra Group ya? Tapi, apa ibu punya bukti untuk semua omongan ibu? Karena kalau nggak ada buktinya sama aja omong kosong. Nih buktinya. Nih buktinya. Ini baru screenshotan DP dari orang itu. Nanti setelah berhasil dia merusak perusahaan ini, dia akan dilunasin uangnya. Sekarang kamu nggak bisa ngeles lagi. Karena ibu kamu udah memberikan bukti dari kebusukan kamu. Iya memang. Putri saya itu terobsesi sama uang. Makanya dia menghalalkan segala cara untuk menjiplak karya orang lain. Saya mewakili dari putri saya mohon maaf ya. Bu, ibu kok tega bu buat cerita keji kayak gitu bu? Putrinya anak ibu. Putri lagi berusaha kerja di sini bu. Tapi kenapa ibu hancurin masa depan Putri kayak gini bu? Apa kamu bilang ibu kamu mau menghancurkan masa depan kamu? Kamu tuh harusnya bersyukur Putri. Ibu kamu tuh udah bela-belain datang ke sini buat nyelamatin kamu. Kalau enggak kamu tuh udah di penjara. Gak usah drama akuin deh. Udah, akuin aja semua perbuatan busuk kamu itu. Sorry banget para hadirin semua. Harus menyaksikan hal-hal yang nggak penting gini. Ya, fakta udah jelas ya. Beliau gabung di Danenda Group. Itu seorang penipu. Ya, untungnya itu semua gagal. Kalau sampai berhasil. Seorang penipu ini akan menjadi direktur desain kreatif. Putri, kasihan banget sih. Sekarang terbuktikan kalau kamu itu memang ditakdirkan untuk selalu diinjak oleh saya. Perempuan ini bukan hanya penipu, tapi dia juga tikus busuk yang akan menghancurkan dunia desain. Jadi bagaimana kalau dia selamanya dilarang untuk masuk ke dalam dunia desain? Saya juga setuju. Jangan sampai wanita busuk itu gabung dengan kita. Setuju. Saya bisa jelasin. Beri saya kesempatan. Lu emang benar-benar gak tahu diuntung ya. Lu berlutut sekarang minta maaf sama semuanya. Ibu bukan ibuku. Hebat lu ya. Lu bilang gua bukan ibu lu. Gua susah-susah payah ngebesarin lu dari kecil sampai besar sekarang. Gua nyapu dari pagi ke pagi. Buat ngebesarin lu, buat cari uang. Kapan ibu pernah kerja buat Putri dari pagi sampai pagi, Bu? Kapan ibu pernah nafkahin Putri, Bu? Itu bapak Bu yang lakuin, Bu. Bapak udah kerja dari pagi sampai malam. Sampai dia kecelakaan. Sampai dia gak bisa kerja lagi, Bu. Tapi apa? Ibu pakai duit kompensasi bapak buat judi. Bahkan Putri sampai gak lanjut kuliah, Bu. Demi ibu. Tapi kok bisa ya, Bu? Ibu tega fitnah Putri. Bu hancurin semuanya mimpi Putri di sini, Bu. Ibu gak ada ya, Bu? Ibu yang tega ngehancurin impian dan ngehancurin masa depan anaknya kayak ibu, Bu. Dan kalian semua, kalian ingat ya, saya gak pernah nyuri karya orang lain.
Putri Ayu itu perempuan tidak bermoral. Makanya saya sarankan Cukup. Jangan sampai ada keributan lagi di sini. Dan siapapun yang membuat klaim palsu, silahkan keluar dari sini. Hadirin sekalian, jadi sekarang kita mungkin bersulang dan mungkin juga mau menari. Mbak Put, tadi aktingnya ibunya Putri Ayu bagus juga ya. Sekarang hidupnya Putri Ayu udah bener-bener hancur. Betul. Dan kamu adalah otaknya. Oh ya, kamu suka kan sama mobil saya? Suka banget Mbak. Besok saya suruh orang untuk antar ke rumah kamu. Yang bener Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih. Anda bisa menjamin kalau anak Anda gak bakalan musik hidup Mbak Putri lagi. Masalah gampang buat gua. Yang penting, nih, lancar buat gua. Udah masuk uang. Gitu dong. Makasih ya. Iya. Kalau lo butuh bantuan, telepon gue aja langsung. Yang penting, ini lancar. Gampang juga ya nyari duit. Coba aja dari dulu nih. Gue gak perlu capek-capek nyari duit. Selamat malam Pak Hamdan. Saya sudah mendapatkan info yang Bapak minta. Putri Andini ternyata tidak mendaftar sama sekali dalam lomba desain medali emas Asia Pasifik. Dan menurut info yang diberikan penyelenggara, pemenangnya orang lain. Dan desain yang kemarin dilukis di atas kertas dengan nama pembuat yang tidak dapat diidentifikasi. Apa perlu saya memverifikasi lebih lanjut? Tidak usah. Apa? Berpura-pura menuntut penghargaan? Nggak mungkin. Nggak mungkin Putri Ayu melakukan semua itu. Iya Mas Ben. Tapi menurut penelitian saya, pendesain aslinya adalah... Sudah. Beri uang tutup mulut dan biarkan dia pergi. Tapi menurut saya tidak pantas, Pak. Gadis itu sangat berbakat. Sayang kalau dia kerja di tempat lain. Bagaimana kalau dia ditempatkan di HRD kita? Bagaimanapun juga, saya sudah menyakitin dia. Paham dan maaf jika saya tidak menugaskan Anda untuk membela Putri Ayu. Dia bijaksana. Iya, Mas Ben. Saya tahu. Gadis itu sangat bijaksana. Makanya, saya minta pertimbangan Mas Ben. Halo, Halo Put. Aku sempat dengar beberapa rumor di tempat perayaan. aku bener-bener gak ngelakuin plagiat itu. Tapi gak ada satu orang pun yang percaya sama aku. Bahkan ibuku datang ke kantor dan dia juga nuduh aku kalau aku ngelakuin plagiat. Put, kamu tenang ya. Aku percaya sama kamu. Begitu juga nenek. Kamu serius percaya sama aku? Iya. Gimana kalau malam ini aku ke tempat kerja kamu? Kamu bisa turun bentar kan? Ada sesuatu yang mau aku katakan. Makan ini ya. Bunda udah kenyang. Enak aja lu main makan. Sini. Gua kelaparan dari pagi, belum makan. Lu malah enak-enakan makan. Di dunia ini ada nggak ya seorang ibu yang nggak sayang dan nggak mencintai anaknya sendiri? Halo? Ibumu mempunyai hutang sama saya sebanyak 50 juta lebih. Kira-kira kapan kamu akan melunasinya?
Maaf, ini siapa ya? Saya mau sekarang juga. Kamu melunasi hutang ibumu. Sebab kalau tidak, saya akan mengirimkan paket tangan ibu. Iya, iya. Saya segera ke sana. Saya datang ke sana, Pak. Mas Ben, sepertinya malam ini saya menang taruhan. Putri Ayu tidak jadi kemari. Mana ya dia? Bukannya tadi kamu bilang kalau Putri Ayu itu gadis yang baik. Tapi sampai sekarang ini dia belum bisa temuin saya. Atau jangan-jangan dia lagi ada masalah ya? Halo? Iya, saya minta kamu buat cari seseorang. Mas, Ternyata lo anaknya si Santi. Cantik juga ya. iya saya anaknya Ibu Santi. Kalian udah lakuin apa sama ibu saya? Yang jelas emak lo itu punya hutang sebesar 50 juta rupiah. Dan katanya emak lo bilang lo yang harus melunasi hutang-hutangnya sampai lunas. Saya mau ketemu sama ibu saya dulu. Boleh kan? Lu mau ketemu ibu lu? Udah ayo. Ayo. Dai, aman kan? Aman bos, gua udah cek, gak ada yang ngikutin kita kok. Good boy. Mereka bilang, utang ibumu akan dibayarkan dengan putri. Saya bakal pastiin kalau kamu sama anak buahmu ini bakal masuk ke penjara. Kamu bakal saya laporin karena kamu udah ngelakuin penculikan, penganiayaan, dan penjudian ilegal kayak gini. Sebelum kamu lapor polisi, saya pastikan ibu kamu akan kehilangan tangannya. Bu, cepat. Ini, tolong Put. Kasih. Bos, tolong bos, jangan potong tangan saya, bos. Ibu. Bos, saya mohon bos, saya punya ide. Gimana kalau bos jual anak saya aja? Saya yakin bos, hidung belang di luar sana pasti mau sama anak saya. Ini dia bagus. Konon, harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri. Hari ini saya mendapatkan pelajaran baik. Dai, Dennis, biarkan dia di sini. Dan ibunya, suruh aja pergi. Bos, Bu. Ibu. Bos, bagaimana kalau kita bersenang-senang malam ini dengan perempuan ini, bos? Makanya, jadi orang jangan ngacilan. Lihat, hah? Dia itu harganya mahal. Terus juta. Kalian jangan macam-macam ya sama saya. Kalian harus lepasin saya. Kalau nggak saya bunuh diri di sini. Mau kemana nih bos? Ikat ya. Bos, Kok di mana ini? berisik. Jangan berani-berani deketin saya ya. Percuma, gak bakalan ada orang satu kali pun yang bakalan dengar teriakan lo, tau nggak? Berhenti. What? Ampun bang. Jangan. Bos,
Kenapa teriak-teriak sendirian aja? Lo berdua. Kaget gua aja tuh. Tadi ada orang gila yang ngebebasin cewek dan itu, Bos. Apa lu gak kenal dengan cowok gila itu? Nggak tahu, Bos. Emang disuruh sama dia. Untuk gua. Kayaknya kamu udah bisa turunin aku deh. Oh, iya. Bisa. Di dunia ini ada ya seorang ibu yang keji dan tega sama anaknya sendiri. Padahal aku udah selalu bantu ibu. Aku sampai berhenti kuliah buat bayarin utang-utang ibu. Tapi ibu malah tinggalin aku. Ibu malah jual aku. Put, kamu sabar ya. Memang kita itu nggak pernah bisa milih. Kita juga nggak bisa paksain kehendak kita. Tapi aku benar-benar sedih dan bingung. Tapi dia malah bantuin Putri Andini dan malah jodohin aku. Sebenarnya Putri ini itu siapa ya? Kemarin Pak Surya habis promosiin dia buat jadi direktur kreatif. Direktur kreatif. Put, kayaknya ada kesalahan. Ini emang salah aku sih. Tapi kalau dipikir-pikir ya lebih salah si cucu penerus perusahaan itu sih. Bentar ya. Iya, halo. Apa? Saya diterima jadi karyawan Danida Group. Saya bakal berusaha lebih lagi, Pak. Baik-baik. Makasih banyak ya, Pak. Kenapa, Put? Tadi Pak Hamdan habis telepon aku. Katanya aku diterima lagi di perusahaan Danida Group. Syukurlah. Aku juga ikut seneng. Sekarang kamu percaya kan? Di dunia ini masih ada orang-orang yang baik sama kamu. Iya. By the way, kok kamu tahu ya kalau aku disekap sama penjahat-penjahat itu? Aku kebetulan lewat aja tadi. Terus aku nggak sengaja denger teriakan kamu. Ya, aku langsung masuk dan aku selamatin kamu langsung. Makasih ya udah jadi penyelamat aku. Sama-sama. Yang penting kamu harus selalu kuat, semangat. Kita naik taksi aja yuk. Boleh. Taksi. Put, gimana kalau kita pulangnya jalan kaki aja? Aku masih pengen ngobrol sama kamu. Yaudah yuk, boleh? Ya. Udah sampai rumah nih. Ya udah, kamu masuk ih. Gak apa-apa. Kamu jalan duluan aja. Nanti baru aku masuk. Ya udah. Kalau gitu, aku balik duluan ya. Kamu hati-hati ya. Banyak juga tabungan si Ayu. Bu, itu kan buku tabungan aku, Bu. Balikin, Bu. Ini buku tabungan aku, Bu. Ini buat berobat Bapak, Bu. Alah, udah. Buat apa bapak lo diobatin? Ngabis-ngabisin duit doang. Bapak lo sebentar lagi juga mati. Kagak, Ibu. Ibu ini bener-bener gak ada hati ya, Bu. Apa lo bilang? Gue gak ada hati. Harusnya lu. Gue tanya sama lo. Ini tabungan duitnya banyak banget. Dapat dari mana lu? Jual diri lu. Astagfirullahaladzim, Bu. Istighfar, Bu. Aku gak mungkin jual diri, Bu. Alah, ngeles aja lu. Kenapa Ibu bisa ngomong kayak gitu, Bu? Kalau Ibu bisa ngomong, Ibu bisa buktiin kan? Buktiin dong, Bu. Kok Ibu diem? Buktiin dong, Bu. Terus ya, Bu. Kok Ibu bisa ya? Lebih dukung, lebih belain Putri Andini daripada aku, Bu. Kayak dia anak kandung gue kali. Put, oh iya.
Gue buat mie instan ya. Tunggu. Ini Put, mie-nya udah jadi. Ini mie instan kesukaan lu. Ayo cepetan lu makan. Udah masih anget. Bu, kayaknya emang ibu tuh gak peduli deh sama Putri. Kalau ibu emang sayang sama Putri, harusnya ibu tahu dong dari kecil Putri itu ada di bawang, Bu. Put, mau kemana lu? Put! Kok ada dia sih? Bukannya dia udah dipecat? Saya juga nggak tahu Mbak kenapa dia masih di sini. Felis, saya bayar mahal-mahal kamu buat mastiin dia dipecat. Jangan marah dulu Mbak. Saya bisa ngehubungin orang yang bisa ngusir dia. Bentar ya Mbak. Kamu nih anaknya ini kebastian ya? Kenapa dia tahu identitasku? Apa mungkin dia tahu yang kulakukan selama ini? Putri Andini. Ini Permisi Mbak. Saya udah cek semuanya. Dan ternyata emang bener kalau Putri Ayu kembali lagi ke perusahaan ini. Karena katanya ada seseorang yang minta. Sekarang kamu tahu kan apa yang harus kamu lakuin? Iya Mbak. Saya pastiin Putri Ayu bakalan keluar dari perusahaan ini hari ini. Keluar kamu sekarang. Kok kamu datang ke sini lagi? Apa kamu sudah diterima kerja di sini lagi? Gak mungkin lah dia kerja diterima lagi di sini. Orang dia teridentifikasi menciplak karya orang lain. Kalian semua pasti bingung kan? Kenapa dia bisa kerja di sini lagi? Dia ini sebenarnya tuh udah dipecat dari perusahaan kita. Tapi dia main gila sama Pak Komar. Kalau aku jadi kamu, aku udah gak bakalan sudi buat ngejekin kaki aku ke kantor ini lagi. Orang-orang semuanya juga udah tahu kok kalau kamu ternyata rela ngejual harga diri kamu cuma biar bisa balik kerja di sini. Maksud kamu itu apa sih? Aduh, udah deh. Kamu tuh gak usah ngeles-ngeles lagi. Jangan-jangan bukti transfer yang dikirim sama ibu kamu kemarin itu dari Pak Komar ya? Kalau gitu sekarang, izinin saya buat ngejelasin kebusukan kamu. Jadi, saya bingung ya. Kok di handphone ibu saya ada bukti transferan dari seseorang bernama Felicia Wongso? Apa Felicia Wongso ini menyogok ibu saya buat melakukan sandiwara semalam kali ya? Enggak. Kan bisa aja kamu edit fotonya supaya kamu bisa ngejatuhin saya. Kalau menurut kamu hasil foto ini tuh editan, berarti hasil rekaman kamu dan ibu saya itu beneran kali ya? Soalnya saya punya rekamannya. Mau saya putar sekarang? Jangan diputar. Ini suara kamu kan? Tapi kan itu belum tentu suara saya. Bapak, tolong bantu saya jelasin ke semua orang. Saya harus jelasin apa? Malahan saya yang mau tanya. Kenapa kamu transfer uang ke ibunya Putri Ayu? Kenapa kamu menjebak Putri Ayu datang ke acara semalam? Jangan-jangan kamu ya yang mau ngerusak reputasi perusahaan ini? Enggak, Mbak. Saya nggak ada rencana apa-apa. Udah. Jangan dengerin ngomong kosong itu. Dan kamu, perselingkuhan kamu sama Pak Komar tuh jelas-jelas ada di CCTV. Kalau misalnya Putri masuk ke ruangan pacar kamu. Siapa yang udah berani masuk ke ruangan suami saya?
Udah. Jangan dengerin omong kosong itu. Dan kamu, perselingkuhan kamu sama Pak Komar tuh jelas-jelas ada di CCTV. Kalau misalnya Putri masuk ke ruangan Pak Komar. Siapa yang udah berani masuk ke ruangan suami saya? Ya Bu, dia ini sebenarnya udah dipecat dari perusahaan ini. Tapi tiba-tiba setelah dia keluar dari ruangannya Pak Komar, dia bisa balik kerja ke sini lagi. Coba tolong kamu jelaskan. Kenapa kamu berani-beraninya masuk ke ruangan suami saya? Kalau misalnya bukan karena hubungan gelap, gimana ceritanya Bu? Dia bisa balik lagi ke sini. Kurang ajar kamu ya. Udah berani-beraninya goda suami saya. Bu, saya tuh nggak kenal sama Pak Komar. Udah jelas-jelas kamu godain suami saya. Masih nggak mau ngaku? Oh, atau kamu pikir saya ini bodoh? Apa kamu lebih milih mati? Iya. Putri Ayu, kamu tidak apa-apa kan? Putri Ayu, kamu tidak apa-apa kan? Semua ini pasti salah paham. Saya harap kamu tidak marah. Sekarang kebukti kan? Kalau Pak Komar punya hubungan gelap sama Putri. Pak Komar, sebenarnya Bapak tuh ngejanjiin apa sih ke Putri Ayu? Kenapa setelah dia keluar dari ruangan Bapak, dia bisa-bisanya balik lagi ke perusahaan ini? Bapak kenapa sih? Kok mengabaikan istri Bapak kayak gitu? Tutup mulut kamu! Dasar buaya darat. Bukan belain istrinya, malah belain selingkuhannya. Putri Ayu, kamu hubungi ke ruangan resepsionis. Ini pesan masuk dari Pak Hamdan. Dia menyuruh saya untuk menerima kembali Putri Ayu bekerja di sini. Ini, kamu lihat sendiri, biar kamu percaya. Felis, kenapa kamu diam aja? Ayo ngaku. Dan kamu kenapa menghasut semua orang? Agar membenci Putri Ayu. Ayo cepat ngaku. Kalau tidak, kamu akan diberi hukuman dan masuk penjara. Jangan Pak. Saya sebenarnya ngelakuin ini disuruh sama Putri Andini. Jangan asal ngomong kamu. Saya dengar seseorang akan datang ke kantor ini. Siapa yang berani sama Putri Andini? Siapa? Kalian nggak tahu? Dia ini calon istri direktur kantor ini. Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu mau ngotorin tempat saya? Minta maaf sama Putri Andini. Kenapa ya saya harus minta maaf sama dia? Pak Dirut itu udah pilih dia karena dia tuh bener-bener buta, Pak. Orang-orang kantor di sini juga tahu kok. Dia ini director of design di kantor ini. Siapa yang beri kamu keberanian? Siapa? Ben, kok bisa ada di sini? Saya permisi. Ayo, Mah. Putri Ayu benar. Kamu, Pak Surya, udah mendukung dia karena buta. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma kurir pengantar makanan. Kamu bahkan gak layak ada di kantor ini. Mending sekarang kamu pergi. Pergi! Shh, Putri. Masur kenapa sih? Jangan panggil saya Masur. Panggil saya dengan jabatan saya di kantor ini. Mas Surya, dia bilang saya kurir makanan. Apa iya? Saya tidak begitu layaknya di perusahaan ini. Memangnya di sini nggak ada pelatihan internal ya? Saya butuh penjelasan untuk semua ini. Kalau enggak, jangan harap kalian semua bisa keluar dari ruangan ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Hah? Saya... Apa? Ayo jelasin. Mungkin dengan cara seperti ini saya bisa maafin kamu. Tapi kalau kamu berani bohong sama saya akan laporin kamu ke polisi. Ayo jangan bengong. Cepet ngomong. Saya disuruh sama Putri Andini, Pak.